Sahabat, pernahkah engkau merasa hidup ini terlalu berat, seolah langkahmu dililit oleh beban yang tidak terlihat, tetapi rasa sakitnya nyata menekan dada? Pernahkah engkau mendengar bisikan lirih di hatimu yang berkata, "Aku tidak kuat lagi," ketika keadaan tidak juga berubah, meski doa sudah terangkat tinggi ke langit? Namun sahabat, tahukah engkau bahwa justru pada saat itu kelembutan Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak selalu dapat ditangkap oleh logika kita? Di antara luasnya takdir dan sempitnya pemahaman manusia, ada batas tak kasat mata yang Allah pasang, agar ujian itu tidak pernah benar-benar menghancurkanmu. Allah tahu batas kekuatanmu, bahkan ketika engkau sendiri tidak lagi mengenal dirimu. Itulah sebabnya seringkali saat engkau merasa paling dekat dengan keputusasaan, sebenarnya engkau sedang paling dekat dengan pertolongannya. Dalam ruang renungan ini, jendela kecil yang kita buka bersama untuk melihat hidup bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati, aku mengajakmu untuk kembali merenungkan betapa syukur, sabar, dan ridho bukan sekedar kata, melainkan kunci untuk memahami rahasia kehidupan yang Allah selipkan di balik setiap kejadian. Di pertengahan renungan ini, izinkan aku menyampaikan satu hal penting. Sahabat, jika engkau merasa mendapatkan ketenangan, kekuatan, atau sekedar ruang untuk bernapas dari setiap kata yang engkau dengarkan, jangan ragu untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar agar kita dapat berjalan bersama dalam perjalanan batin ini. Karena terkadang satu komentar kecil dari hatimu dapat menjadi penyembuh bagi hati orang lain yang sedang patah dan mencari cahaya. Sahabat, banyak dari kita tumbuh dengan pemahaman bahwa syukur hanya pantas diucapkan ketika keadaan membaik. Ketika sakit sembuh, kita berkata Alhamdulillah. Ketika rezeki datang, kita merasa lapang. Ketika doa terkabul, kita tersenyum lega. Seakan-akan syukur hanya sebuah reaksi otomatis yang muncul setelah semua berjalan sesuai keinginan kita. Namun, pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana jika keadaan tidak pernah berubah? Bagaimana jika doa yang engkau panjatkan siang dan malam tidak kunjung menunjukkan jalannya? Bagaimana jika rezeki tetap sempit, luka tetap terasa, dan perjalanan hidupmu tidak juga menemukan cerahnya pagi? Apakah syukur itu akan tetap ada? Atau justru tenggelam bersama kecewa yang perlahan-lahan kau pelihara dalam diam? Inilah yang sering membuat hati kita terikat tanpa kita sadari. Syukur yang kita miliki bukan syukur yang bebas, tetapi syukur yang terpenjara oleh keadaan. Seolah-olah Allah harus memberi sesuatu terlebih dahulu baru kita boleh bersyukur. Ini bukan syukur yang sebenar-benarnya syukur, melainkan syukur yang terikat seperti sebuah transaksi antara hamba dan Tuhannya. Padahal sahabatku, syukur sejati adalah syukur yang lahir bukan karena keadaan berpihak, tetapi karena hati yang percaya bahwa keberadaan Allah selalu cukup, bahkan ketika dunia tidak. Bayangkan seseorang yang menghabiskan hidupnya menunggu momen bahagia yang ia sebut sempurna. Ia berkata, "Aku akan bahagia nanti ketika rumahku besar, ketika hutangku habis, ketika tubuhku sehat, dan orang-orang mencintaiku seperti yang kuinginkan." Namun hari demi hari berlalu dan keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Rumah tidak menjadi besar, hutang tidak sepenuhnya hilang, tubuh melemah, dan cinta manusia datang dan pergi. Pada akhirnya, orang itu menunda kebahagiaannya, menunda syukurnya, dan menunda hidupnya sampai entah kapan. Sahabat, bukankah itu yang sering terjadi pada kita? Kita menggantungkan syukur pada syarat-syarat yang sulit terpenuhi, lupa bahwa hidup tidak menunggu sempurna untuk bisa disyukuri. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tetapi masih bisa berkata, "Aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk mencintai Allah dengan sabar." Ada orang miskin yang tetap tersenyum dan berkata, "Aku bersyukur masih bisa memberi kebaikan meski kecil." Ada yang kehilangan segalanya, tetapi tetap mampu menundukkan kepala di hadapan Allah dengan syukur yang tulus. Syukur seperti inilah yang tidak terikat keadaan. Syukur yang menjadi nafas jiwa, bukan sekedar ucapan di bibir. Syukur yang memerdekakan, bukan yang mengikat. Syukur seperti ini tumbuh dari hati yang percaya, bukan hati yang menuntut. Sahabat, ketika syukurmu terikat keadaan, hati akan rapuh, mudah kecewa, dan mudah merasa hidup tidak adil. Tetapi ketika syukurmu lahir dari penerimaan, dari ridho, dari keyakinan bahwa setiap takdir Allah adalah kebaikan, maka hatimu akan menjadi kuat. Kau tidak lagi menunggu perubahan di luar dirimu, karena kau telah menemukan kekuatan di dalam. Berapa banyak di antara kita yang berkata, "Aku akan tenang nanti kalau masalah ini selesai." Tetapi, masalah demi masalah selalu datang silih berganti. Berapa banyak di antara kita yang berkata, "Aku akan bersyukur nanti kalau semua sudah sesuai harapanku." Padahal, siapa yang bisa memastikan semua akan berjalan sesuai keinginan? Hidup bukan tentang menunggu badai reda, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan yang turun tanpa permisi.
Karena ketenangan bukan lahir dari keadaan yang mudah, tetapi dari hati yang mampu menerima kenyataan dengan penuh iman. Hati yang bersyukur tanpa syarat akan merasa lapang meski hidup tetap berat. Jiwa yang ridho akan menemukan tenang meski perjalanan masih panjang. Pada akhirnya, sahabat, yang membuat hidup terasa cukup bukanlah banyaknya nikmat yang diberikan, tetapi sejauh mana kita mampu melihat nikmat yang sudah ada. Dan inilah seni hidup yang sering kita abaikan. Seni menemukan rasa cukup di tengah kekurangan. Seni menemukan cahaya di tengah gelap. Seni menemukan Allah di tengah segala yang tidak kita pahami. Inilah awal perjalanan kita menuju syukur yang lebih dalam. Syukur yang memperdayakan hati dari semua belenggu dunia. Sahabat, ketika kita berbicara tentang penerimaan, banyak orang menganggapnya sebagai bentuk kelemahan. Seolah-olah menerima berarti berhenti berjuang, menyerah, atau pasrah pada keadaan yang menyakitkan. Padahal sesungguhnya penerimaan adalah gerbang menuju ketenangan batin yang tidak bisa dicapai dengan usaha semata. Banyak orang menghabiskan hidup dengan memaksa keadaan berubah sesuai keinginannya. Berusaha keras untuk mengendalikan apa saja yang terjadi di sekitarnya dan memaksakan dunia agar mengikuti rencananya. Namun, dunia tidak pernah benar-benar tunduk pada kehendak manusia. Itulah sebabnya kekecewaan datang begitu mudah. Ketakutan tumbuh begitu cepat dan hati menjadi sempit tanpa kita sadari. Sahabat, kita sering menunggu badai berhenti agar bisa bernafas lega, menunggu langit cerah agar bisa merasa bahagia. Padahal dalam hidup seringkali langit tidak secepat itu berubah. Kadang, doa yang kita panjatkan dengan air mata berbulan-bulan tetap tidak menampakkan jawabannya. Kadang usaha maksimal kita justru membawa hasil yang jauh dari harapan. Kadang keadaan bukan semakin membaik, tetapi justru semakin menantang. Pada saat itu, banyak hati yang memberontak. Kita bertanya, mengapa hidupku seperti ini ya Allah? Atau, apa salahku sampai harus mengalami ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak salah, karena manusia adalah makhluk yang rapuh. Namun, yang perlu kita sadari adalah bahwa ketika kita terus mempertanyakan, terus melawan, dan terus menolak takdir yang terjadi, hati kita justru akan semakin sulit menemukan ketenangan. Sahabat, ada sebuah pintu rahasia yang selalu terbuka, tetapi jarang sekali kita menoleh ke arahnya. Pintu itu bernama penerimaan. Penerimaan bukan berarti kita berhenti berharap atau berhenti berdoa. Penerimaan adalah kemampuan untuk berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalan-Mu, tetapi aku percaya pada pilihan-Mu." Ketika kalimat itu keluar dari hati kita, bukan hanya dari bibir, maka ruang batin kita yang selama ini terasa sempit perlahan menjadi lapang. Ibarat sebuah kamar yang penuh dengan barang-barang berantakan, kita bukan merasa sesak karena kamarnya kecil, tetapi karena kita tidak pernah meletakkan barang itu di tempat yang benar. Penerimaan adalah proses membereskan kamar hati itu. Begitu kita menerima apa yang tidak bisa kita ubah, seolah-olah jendela besar yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka, membiarkan udara segar dan cahaya masuk. Lalu tiba-tiba ruang yang sama tidak lagi menyesakan. Masalahnya mungkin tetap ada, luka mungkin masih terasa, keadaan mungkin belum berubah, tetapi hati memiliki ruang untuk bernafas. Dan sahabat, ruang bernafas itulah yang sering kita cari dalam doa. Tetapi kita lupa bahwa salah satu cara untuk menemukannya adalah dengan menerima. Mungkin saat ini engkau sedang berada dalam keadaan yang sangat berat. Mungkin engkau sedang menanggung hutang yang membuat tidurmu terganggu. Mungkin tubuhmu sedang sakit, langkahmu melemah, dan engkau merasa tidak ada energi untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Mungkin engkau sedang menunggu jawaban dari Allah, namun jawaban itu belum juga datang. Engkau berkata, "Hidupku begini terus, mengapa tidak ada perubahan?" Namun sahabat, izinkan aku bertanya dengan penuh cinta. Apakah hatimu juga harus ikut terpenjara hanya karena keadaanmu tidak berubah? Apakah hatimu harus tenggelam bersama rasa kecewa hanya karena dunia tidak berjalan sesuai harapanmu? Ada orang yang memikul beban ringan tetapi hatinya menolak sehingga ia merasa beban itu sangat berat. Ada pula orang yang memikul beban besar tetapi hatinya menerima sehingga ia tetap berjalan dengan wajah tenang dan langkah mantap. Apa yang membedakan keduanya? Bukanlah beratnya beban itu sendiri, melainkan sejauh mana pintu penerimaan dalam hatinya terbuka. Penerimaan adalah kunci yang membebaskan kita dari penjara batin. Ketika kita berhenti berkata, andai saja begini, andai saja begitu. Ketika kita berhenti menawar hidup, berhenti menolak takdir yang terjadi,
dan mulai berkata, "Inilah jalanku sekarang. Aku akan menjalaninya dengan sabar." Maka pada saat itu hati menemukan kekuatan yang selama ini tidak kita sadari. Sahabat, penerimaan bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru penerimaan membuat usaha kita lebih ikhlas dan doa kita lebih tulus. Ketika seseorang tidak menerima takdirnya, ia berdoa dengan hati yang gelisah, meminta dengan rasa marah, dan berusaha dengan penuh tekanan, seolah-olah ia sedang memaksa Allah mengikuti kehendaknya. Sebaliknya, ketika hati menerima, doa menjadi lebih lembut, usaha menjadi lebih jernih, dan langkah menjadi lebih ringan karena kita tahu bahwa apapun hasil akhirnya Allah yang memilihkan, dan pilihannya pasti lebih baik dari bayangan kita. Itulah sebabnya orang yang ridho dan menerima adalah orang yang paling tenang meski hidupnya penuh ujian. Penerimaan adalah bentuk keberanian tertinggi. Karena hanya orang yang benar-benar berani yang bisa berkata, "Aku tidak perlu menguasai semua hal. Aku cukup percaya pada Dia yang menguasai segalanya." Dan ketika seseorang sudah berada di titik ini, dunia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menguncangkannya. Ia tidak lagi mudah patah hanya karena keadaan buruk. Ia tidak mudah sombong hanya karena keadaan baik. Hidupnya berada dalam lingkaran ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh manusia maupun keadaan. Sahabat Sonorous, penerimaan adalah pintu menuju kedamaian yang paling dalam. Ia adalah rahasia yang Allah titipkan bukan pada keadaan yang kita harapkan, tetapi pada hati yang berserah. Jika engkau mampu membuka pintu ini, aku akan mengerti bahwa ketenangan bukan tujuan akhir hidup, melainkan teman perjalanan yang Allah hadiahkan kepada hati yang percaya. Dan mungkin sahabat, disinilah Allah ingin engkau sampai. Bukan pada hidup yang mudah, bukan pada jalan yang tanpa badai, tapi pada hati yang tenang meski badai itu masih ada. Sahabat, ketika kita berbicara tentang syukur di tengah kekurangan, kita sedang memasuki salah satu pelajaran hidup yang paling halus dan paling berat sekaligus. Karena bersyukur saat keadaan lapang adalah hal yang mudah bagi hampir setiap manusia. Ketika tubuh sehat, ketika rezeki datang tanpa henti, ketika keluarga harmonis, ketika doa dikabulkan dengan cepat, hampir semua manusia mampu berkata, "Alhamdulillah." Namun sahabat, bagaimana dengan syukur ketika yang tersisa justru luka? Bagaimana dengan syukur ketika tubuh melemah? Ketika pekerjaan tidak stabil? Ketika harapan tertunda begitu lama hingga terasa mustahil? Bagaimana bersyukur ketika justru yang hadir adalah kekurangan yang tidak kunjung pergi? Inilah ujian besar yang sering tidak terlihat oleh mata manusia. Kekurangan memiliki cara yang halus untuk membuat hati terasa hina, tertinggal, bahkan tidak berharga. Kita melihat orang lain memiliki rumah mewah, penghasilan lebih besar, kesehatan lebih kuat, masa depan lebih jelas. Dan tiba-tiba hati kita merosot, merasa hidup tidak adil, merasa ditinggalkan oleh takdir. Namun sahabat, apakah benar kekurangan itu membuatmu kalah? Ataukah sebenarnya kekurangan itu adalah undangan lembut dari Allah agar engkau melihat nikmat dari sisi yang berbeda? Seringkali kita terlalu sibuk menghitung apa yang hilang hingga lupa menghitung apa yang masih ada. Padahal dalam firman-Nya, Allah sudah mengingatkan, "Dan sungguh jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Ayat ini bukan ditujukan hanya kepada orang kaya, orang yang sehat, atau orang yang hidupnya serba cukup. Ayat ini berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali, termasuk mereka yang hidup dalam kekurangan. Karena sebesar apapun kekuranganmu, nikmat Allah yang tersisa di hidupmu tetap jauh lebih banyak daripada yang hilang darimu. Sahabat, mungkin saat ini engkau sedang sakit, tubuhmu lelah, langkahmu pelan, dan rasa sakit itu membuatmu bertanya, "Mengapa aku?" Tetapi pernahkah engkau merenung bahwa meski sakit, ada banyak hal yang masih Allah jaga untukmu? Engkau masih bisa berdoa. Engkau masih bisa menyebut nama Allah. Engkau masih bisa memohon dengan hati yang lembut, yang mungkin tidak akan selembut ini bila engkau sehat. Bukankah itu nikmat? Mungkin rezekimu sempit dan engkau merasa selalu kekurangan. Tetapi pernahkah engkau memperhatikan betapa Allah masih mengirimkan rezeki kecil yang cukup untuk membuatmu bertahan? Nikmat udara yang gratis, kesehatan yang tersisa,
sahabat yang peduli, kemampuan untuk merasa iman dalam hati, semua itu adalah nikmat yang sering luput dari perhatian, karena kita terlalu sibuk melihat apa yang tidak ada. Sahabat, ketika Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, Aku akan menambah nikmat kepadamu." Ayat ini tidak mengatakan, jika keadaanmu membaik, Aku akan menambah nikmat. Tidak demikian. Allah berkata, jika kamu bersyukur. Artinya, syukur bukanlah hasil dari keadaan yang baik, tetapi syukur adalah sebab yang mendatangkan kelapangan. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu nikmat, bahkan ketika keadaan tampak buruk. Bersyukur di tengah kekurangan bukan berarti kita harus pura-pura bahagia atau menolak rasa sakit yang kita alami. Tidak, sahabat. Syukur bukan menipu diri sendiri. Syukur adalah kemampuan untuk melihat cahaya meski hanya seberkas. Kemampuan melihat hikmah meski kecil. Kemampuan berkata, "Ya Allah, mungkin aku tidak punya banyak, tetapi aku masih punyamu." Bukankah seseorang yang mampu berkata demikian sebenarnya lebih kaya daripada orang yang memiliki banyak harta, tetapi hatinya gersang? Ada orang yang tidak punya rumah mewah, tidak punya kendaraan bagus, tidak punya tabungan besar, tetapi setiap malam ia tidur dengan hati yang lapang. Lalu ada orang yang rumahnya megah, hartanya melimpah, tetapi setiap malam ia tidur dengan keresahan yang tidak dapat ditenangkan oleh apapun. Maka sahabat, siapakah sebenarnya yang lebih kaya? Syukur di tengah kekurangan adalah seni menemukan keindahan dalam keterbatasan. Ia mengajarkan kita bahwa cinta Allah tidak selalu terlihat dari banyaknya harta, tetapi dari banyaknya alasan untuk bertahan ketika keadaan sulit. Syukur seperti ini bukan hanya menguatkan hati, tetapi juga mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah. Karena pada saat itulah kita menunjukkan cinta yang paling jujur kepada Allah. Cinta tanpa syarat, cinta yang tidak bergantung pada nikmat dunia. Cinta yang berkata, "Ya Allah, sekalipun Engkau menahan sesuatu dariku, aku tetap bersyukur, karena aku yakin Engkau tidak pernah salah memilihkan takdir untukku." Sahabat, bayangkan seseorang yang hidup dengan kekurangan hampir di segala sisi, tetapi ia tetap menundukkan kepalanya di hadapan Allah dengan ketenangan. Bukankah ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekayaan? Ia telah menemukan rasa cukup meski sedikit. Ia menemukan ketenangan meski kekurangan. Ia menemukan Allah meski dunia tidak memberi banyak alasan untuk bahagia. Sahabat, jangan tunggu kaya untuk bersyukur. Jangan tunggu sehat untuk berterima kasih. Jangan tunggu semua doa terkabul sebelum engkau memuji Allah. Karena jika engkau menunggu keadaan sempurna untuk bersyukur, engkau akan menunggu selamanya. Dunia ini tidak akan pernah sepenuhnya sesuai dengan keinginan manusia. Jika engkau bersyukur sekarang, pada saat engkau merasa kurang, pada saat engkau merasa lemah, pada saat engkau merasa sedih, maka syukurmu itu akan menjadi cahaya yang menerangi hatimu dan membuka pintu rezeki yang mungkin tidak pernah engkau sangka. Syukurmu hari ini bisa menjadi sebab kelapangan besok. Syukurmu dalam kekurangan adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Dan sahabat, orang yang hatinya hidup adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Karena dalam setiap kekurangan, ia tetap bisa berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Dan itulah kekayaan terbesar yang bisa dimiliki seorang hamba di dunia ini. Sahabat, ada satu rahasia besar yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa ujian hidup tidak selalu datang untuk melemahkan kita, tetapi seringkali justru menjadi cara Allah menguatkan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan mendekatkan kita padanya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh nikmat. Banyak orang ingin hidupnya tenang, damai, tanpa masalah, tanpa air mata. Namun sahabat, coba bayangkan jika hidupmu selalu mudah, jika semua yang kau inginkan selalu datang tanpa penundaan, jika tidak ada luka, tidak ada kegagalan, tidak ada kesedihan. Akankah engkau pernah menengadahkan tanganmu kepada Allah dengan sepenuh hati? Akankah engkau pernah menangis dalam doa? Akankah engkau pernah merasakan betapa berharganya pertolongannya? Kebanyakan manusia justru tumbuh bukan dari kenyamanan,
tetapi dari kesulitan. Karena kesulitan adalah tempat Allah menanamkan kekuatan yang tidak terlihat. Sahabat, seringkali engkau merasa sedang dihancurkan, padahal Allah sedang membentukmu. Engkau merasa sedang dijauhkan, padahal Allah sedang mengarahkanmu. Engkau merasa sedang ditunda, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dari apa yang pernah engkau bayangkan. Ketika kita melalui ujian panjang, baik itu masalah keluarga, kesempitan rezeki, sakit yang tidak kunjung sembuh, atau doa yang lama sekali ditunda, kita sering merasa sendirian. Rasanya seperti berjalan di lorong yang sangat gelap, tanpa tahu kapan cahaya akan muncul. Namun ketahuilah sahabat, bahwa cahaya itu selalu ada. Mungkin tidak terlihat oleh matamu sekarang, tetapi Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjalan sendirian. Terkadang Allah tidak langsung menyingkirkan masalahmu, karena Ia ingin engkau merasakan kehadirannya dalam proses itu, bukan hanya pada hasil akhirnya. Ingatlah sahabat, bahwa setiap air mata yang engkau jatuhkan tidak pernah sia-sia. Setiap kesabaran yang engkau jaga tidak pernah luput dari pandangan Allah. Setiap doa yang engkau panjatkan, sekalipun dengan suara lemah atau bahkan hanya dalam hati, semuanya tersimpan di sisinya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang terlambat. Allah mengetahui waktu terbaik untuk memberi, waktu terbaik untuk menahan, dan waktu terbaik untuk mengganti. Yang perlu engkau lakukan hanyalah percaya. Dan sahabat, percayalah bahwa apapun yang Allah ambil darimu, Ia mengambilnya untuk alasan yang penuh kasih. Apapun yang Allah tunda, Ia menundanya dengan hikmah. Dan apapun yang Allah berikan, Ia memberikannya pada saat engkau siap menerimanya. Terkadang bukan engkau yang belum siap menerima nikmat, tetapi nikmat itu yang belum siap untuk hadir dalam hidupmu. Ada rezeki yang datang lebih cepat dari waktu yang terbaik. Ada jodoh yang datang sebelum hati benar-benar matang. Ada kesempatan yang muncul sebelum mental siap. Dan semua yang datang terlalu cepat, seringkali tidak bertahan lama. Maka ketika Allah menunda, seringkali itulah bentuk perlindungannya. Sahabat, bersabarlah, karena kesabaranmu hari ini adalah jalan menuju ketenangan yang lebih besar daripada apapun yang bisa dibeli oleh dunia. Untuk setiap rasa sakit yang engkau tahan, Allah sedang menuliskan sesuatu untukmu. Untuk setiap kekecewaan yang engkau telan, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan untuk setiap doa yang belum dijawab, Allah sedang menyimpan jawaban terbaik di waktu yang paling indah. Sahabat, di tengah perjalanan panjang hidup ini, mungkin kau merasa lelah. Lelah berjuang, lelah menunggu, lelah bertahan. Jika hatimu lelah, ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa engkau adalah manusia, bukan batu. Lelah bukan berarti engkau gagal. Lelah bukan berarti engkau kurang iman. Lelah berarti engkau telah berjalan jauh, menanggung banyak, dan berjuang keras. Maka ketika engkau merasa lelah, berhentilah sebentar. Duduklah dalam doa. Tenangkan napasmu dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku lelah. Kuatkan aku." Karena hanya Allah yang bisa memberikan kekuatan yang tidak habis-habis. Jangan memaksa dirimu berjalan ketika hatimu pecah. Kumpulkan dulu kepingan-kepingan itu dalam sujudmu. Karena sahabat, sujud adalah tempat terbaik untuk menenangkan hati yang patah. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada tanah tempat dahi kita menyentuhnya. Di sanalah Allah mengangkat derajat hamba-Nya. Dan di sanalah Allah seringkali menguatkan hati yang hampir menyerah. Sahabat, aku ingin engkau memahami satu hal. Hidup tidak selalu berjalan seperti rencanamu, tetapi selalu berjalan persis seperti rencana Allah. Dan rencana Allah tidak pernah salah. Bahkan ketika engkau merasa hidupmu hancur, sebenarnya Allah sedang menyusun ulang kepingan-kepingan takdirmu agar menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Jangan takut pada masa depan, karena masa depanmu berada di tangan Allah. Jangan khawatir tentang rezeki, karena rezekimu telah ditulis oleh Allah. Jangan risau tentang apa yang akan hilang, karena apapun yang hilang, Allah mampu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang perlu engkau lakukan hanyalah berjalan. Pelan tidak apa-apa.
sambil membawa iman dalam hatimu. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, wahai Zat yang maha lembut kepada setiap hati yang rapuh, pada malam-malam ketika kami menangis dalam diam, Engkau lihat. Pada hari-hari ketika kami tersenyum padahal hati kami berat, Engkau tahu. Pada saat-saat ketika kami hampir menyerah, Engkau mendekat. Ya Allah, kuatkan hati kami yang lemah. Lapangkan dada kami yang sempit. Tenangkan jiwa kami yang gelisah. Jauhkan kami dari ketakutan yang tidak perlu dan dekatkan kami pada ridho-Mu. Ya Allah, jika kami sedang menunggu, jadikan penantian ini ibadah. Jika kami sedang kehilangan, gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Jika kami sedang diuji, berikan kami kesabaran dan pemahaman. Jika kami sedang tersesat, tunjukkan kami jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, bahagiakan hati kami dengan cara yang hanya Engkau tahu. Karena Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan bahkan sebelum kami memintanya. Karena Engkau lebih dekat kepada kami daripada urat leher kami sendiri. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bersyukur dalam nikmat dan hamba yang sabar dalam kekurangan. Satukan hati kami dengan ketenangan dan tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, jika video panjang ini memberi ketenangan, kekuatan, atau setitik cahaya di hatimu, dukung aku dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan hati yang penuh makna ini.